Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari-hari ini ketika ada perang, saya tidak sengaja kemarin nonton film, lalu ada satu film bagus yang digambarkan tentang perang. Judulnya adalah The Sniper, sebuah film tentang penembak jitu yang menggambarkan bahwa ada seorang penembak jitu dari Amerika yang waktu itu berperang dengan Irak. Dalam ceritanya digambarkan dia sudah membunuh begitu banyak orang di Irak, bapak-bapak, mereka yang menjadi tentara, dan macam-macam. Di akhir film diceritakan dia pulang ke rumah setelah tugasnya selesai. Saat di rumah, dia bercengkerama dengan istrinya, bercengkerama dengan anak-anaknya, dan tampak mereka bahagia. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, sang sniper ditangkap oleh, mereka menyebutnya teroris, yang kemudian dibunuh. Film selesai. Dari film itu penggambarannya adalah mengapa, gambaran itu di akhir itu adalah mengapa kematian seorang sniper itu begitu penting diceritakan, bagaimana keluarganya, bagaimana dia bergerak dengan anak-anaknya, dengan istrinya, bahwa dia punya latar belakang kehidupan. Sementara kematian orang-orang Irak itu dianggap tidak ada apa-apanya. Seringkali orang punya standar ganda untuk melihat kehidupan, dan kalau kita mau melihat perang kali ini, mari kita belajar untuk satu hal, yang dimusuhi bukan bangsa tertentu, yang dimusuhi adalah kemanusiaan. Setiap orang, dan kita tahu bahwa sebenarnya yang menjadi korban adalah orang-orang tidak bersalah. Paus mengajak kita untuk berdoa bagi mereka, berdoa bagi para pemimpin yang dalam keputusan-keputusannya seringkali tidak melibatkan orang-orang ini, pribadi-pribadi yang punya istri, punya anak, punya pergulatan, punya rasa cinta, punya kehidupan yang seringkali diabaikan begitu saja. Paus mengajak kita sungguh-sungguh tahun ini, hari-hari ini diajak untuk mari kita berdoa supaya perang tidak merajalela dan orang menghentikan perjuangan untuk kematian, untuk membunuh, saling menyakiti. Saya nggak tahu, mungkin ada begitu banyak pertimbangan lebih besar, tetapi pada dasarnya yang dihancurkan adalah kemanusiaan. Seakan-akan yang pembawa cerita itu adalah paling benar, seakan-akan inilah bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca bacaan pertama, kisah hari ini adalah kisah tentang Yusuf. Menarik sekali bahwa Yusuf itu punya 11 saudara, tetapi dia sendiri yang kisahnya dikisahkan panjang sekali. Dalam kitab Kejadian bab 36 sampai 20-22 bab berikutnya, ayat 5 bab 59, yang menggambarkan kepada kita bagaimana hidupnya begitu istimewa dilihat, begitu istimewa dipandang. Ia yang mengalami banyak pertolongan dari Tuhan, ia yang mengalami banyak jalan, dia diberi berkat dengan bisa menafsir mimpi, dia dilepaskan dari godaan istri Firaun, dia yang lalu menjadi kanan tangan Firaun, sebuah yang nantinya akan menghantar kepadanya, ia menjadi penyelamat untuk bangsanya. Dikatakan dalam Mazmur Tanggapan, dia adalah yang mendahului mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebenarnya kedua belas saudara itu juga punya kisah masing-masing yang mungkin perlu juga untuk didengarkan. Setiap pribadi adalah, ini tadi renungannya itu adalah, setiap pribadi adalah aktor utama untuk kisah hidupnya masing-masing. Setiap pribadi adalah aktor utama untuk kisah hidupnya masing-masing. Dan sebagai penutup renungan ini, kalau kita adalah aktor utama untuk kehidupan kita, mari kita ingat kata-kata dalam Mazmur Tanggapan, ingatlah akan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan dalam hidupmu.
Semoga kamu menatap kebaikan Tuhan, semoga orang-orang melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.